Itu pertimbangannya. Punten Pak, udah muncul. Masih loading bisa ya. Backdropnya bisa dinyalakan ya. Oke. Ini masih banyak ya. Ini nggak masuk ke drainasenya nih. Oh iya Pak. Yang ini nih. Oke, stop dulu. Jangan di zoom. Ini kan banyak lahan-lahan di sampingnya. Ini nggak masuk ke sistem drainase kita gitu. Yang ini kenapa nggak dimasukkan jadi subcatchment terus? Ini kenapa nggak jadi subcatchment juga nih area sini ya? Oh, soalnya Nah, saya masih meneliti daerah yang ini Pak. nah itu harus dicek juga. Jadi ya coba cek di Google elevasi di sini berapa ya? Di area perumahannya berapa? Terus elevasi Oh, lahan di sekitarnya ini apakah lebih tinggi ya? Nah, yang ini juga sama yang atas. Kalau misalnya lebih tinggi, berarti harus di input jadi subcatchment ke dalam saluran drainase. Gitu ya. kebetulan dimanipulasi juga Pak elevasinya soal itu rata Pak. Kenapa dimanipulasi elevasinya? Ini semua itu junctionnya kalau dicek di Google Earth itu sama semua 662 Pak. Nah, Dari sekarang oke. Nah, kalau kondisinya flat seperti ini, kemarin saya sampaikan ke kelompok acuan flatnya outfallnya. Outfallnya di mana outfallnya? Buang buangnya kemana nih air? Nah, itu di situ elevasi sungainya berapa? Elevasi muka air di sungainya dari Google Earth 658. 658 ya. Nah, 658 ini coba nanti di perumahan ini harus dinaikkan. Tapi elevasi yang dikuncinya dari elevasi sungai gitu. Elevasi sungainya dikunci 658. Nah, berarti nanti ke junction yang sebelum outfall-nya itu naik misalnya coba 20 cm gitu ya. Terus ke bagian atasnya lagi naik misalnya 10 cm gitu ya. Jadi dicoba-coba harus ada selisih. Jadi bahasanya bukan manipulasi tapi merekayasa ya Baik gitu Pak, sama Pak. ya. Jangan manipulasi tapi kita merekayasa karena kita engineer ya, bukan perang gitu. Ya Pak. Kayak gitu ya. Jadi coba dikunci elevasi sungainya di 658, terus di elevasi junction di perumahannya dinaikkan secara bertahap gitu ya. Misalnya per 10 cm, per 20 cm gitu ya. Jangan terlalu tinggi dulu lah. Seperti itu. Coba diatur-aturnya, direkayasanya seperti itu ya. Baik Pak. Nah, terus ini sepertinya area sini harus dipertimbangkan juga nih, ya. Nah, ini harus dipertimbangkan, yang ini sepertinya harus dipertimbangkan juga karena dia masuk ke saluran sini juga. Pasti ngebuang airnya ke sini, ke saluran outletnya ke berapa itu C12 ya. Ya. Terus ini harus juga masuk kayaknya nih. Ini masuk ke jadi catchment juga ya. Terus bagian ini yang kosong-kosong sih. Feeling saya dia masuk ke sistem drainase kita gitu ya. Baik. Seperti itu ya, Raihan. Berarti ditambahin subcatchment-nya ya Pak. Iya. Sama Terus ya terus satu lagi Pak, gimana? untuk data curah hujan tuh kan saya jadinya gak pakai Bojong Soang. Iya. Kayak yang dari Bandung. Mhm. Nah itu tersedianya dari tahun 1985 sampai 1995 apa gak apa-apa Pak? 1985 sampai 95 ya. Ya, Ya sebenarnya kalau dilihat dari minimum datanya sih masuk ya 10 tahun ya, ya Pak. 10 tahun. Cuma idealnya ya kalau kita merencanakan drainase perkotaan itu baiknya kita menggunakan data 10 tahun terakhir ya. Kalau misalnya sekarang tahun 2026, nah kita tarik dari 2025 10 tahun ke belakang gitu. Itu bagusnya ya idealnya gitu. Tapi karena keterbatasan data ya terkadang kita ya minimal dapat tren hujannya lah ya dari data yang lama. Cuma kadang kan tahun
90 sama tahun 2020 tuh bedanya jauh ya, signifikan tuh. Ya Kalau Pak. bisa, saran dari saya, coba cari data hujannya yang tidak terlalu lama lah ya, di bawah tahun 2000 gitu. Kalau bisa sih tahun 2010-an lah ya. Karena kan Baik sekarang Pak. perubahan iklim ya, kita pola hujannya pasti sudah berbeda. Jadi kalau bisa kita menggunakan data hujan terbaru. Baik Pak. Nah, selain itu idealnya ya, sekarang tuh ada ini, sedang ada proses revisi SNI. Jadi sekarang tuh kalau nggak salah idealnya itu data hujan minimal 15 tahun sampai 20 tahun gitu ya. Jadi kalau bisa eh, bagus sih ya, lebih panjang datanya itu lebih baik gitu ya. 15 tahun, 20 tahun itu lebih baik lagi gitu. Agar kita bisa mengetahui tren dari hujan, bisa ketangkep lah ya. Seperti itu ya. Terus area kolam rencananya di mana, Di Raihan? sini Pak. Di situ. Oh, itu berarti bukan DTA ya. Jadinya nanti storage ya. Oh, Itu ya. Itu kan kalau kolam itu kan dia bukan subcatchment tapi kita buatnya pakai storage. storage. Itu ya. Baik Pak. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan, Rehan? Sudah Pak. Terima kasih. Ya, oke, sip ya. Coba nanti dicek kembali ya. Oke. Kelompok 4 Gidan. Ini Sulaiman AFB apa nih? Rumah apa nih? Itu perumahan tentara, Pak. Oke, gimana progresnya sama Udah kendalanya? sampai yang apa? Skenario 3, Pak. Yang Skenario 3. ya, yang drainase, LID sama storage. Oke. Ada kendala, Gidan? Saya tuh nggak tahu, Pak, apa yang ngebaca merah-merahnya itu maksudnya gimana. Nah, untuk yang skenario 3 tuh tadi kan Angel bilang kalau misalkan merah tuh dinaikin elevasinya, Pak. Iya. Nah, itu yang dinaikin tuh apanya, Pak? Elevasi junctionnya, Gidan. Elevasi saluran. Oh, Ya. saya Coba boleh cek aja, Pak. ya, share screen aja coba. Biar semuanya bisa sambil lihat juga ya. Kita di sini diskusi aja kan. Siapa tahu ada yang memiliki kendala yang sama gitu. Sudah masuk, Pak. Kita harus loading. Nah, sudah. Gimana? Bentar, Pak. Nah, ini untuk yang skenario tiganya. Oke, skenario 3. Nah, oke. Ini untuk bagian storage-nya. Mhm. Sini. Oh, itu rencana storage-nya di situ. Di Iya, Pak, di sini. J29 ya. Iya, Pak, di sini. Itu nanti Nah, tinggal ini tuh diganti aja kan. apanya? Tinggal diganti aja kan J29-nya jadi storage nanti kan. Itu kan masih junction ya. Iya, Pak. Oke. Ini apa, saluran ininya, konduitnya, motong DTA-nya nggak apa-apa, Pak? Oh, jangan, jangan sampai motong DTA. Masa nabrak rumah warga nanti drainasenya ya? Iya, Coba nanti di ini lagi, diperbaiki lagi ya. baik, Pak. Nggak bisa, kita nggak bisa nabrak masa nanti motong gitu ya rumah warga jadiin saluran drainase. Oh, iya. Nggak, soalnya di sini kan di sini apa titik terendahnya buat maksudnya. Ya, Terus di sini kalau ke sini tuh motong ininya. ya, Bikin bisa bikin junction dulu gak Pak kalau misalkan kayak gitu? junction bisa bikin junction Jadi dulu. Di antara J29 sama J25 mungkin biar belok. J25, ya mm, mungkin taruh di sini, Pak, biar belok ke sini. ya bisa sih. Tapi ini kayaknya full ya, saat catchment DTA 11-nya tuh Rasti. Nggak ada space untuk saluran. Oh iya ya. Iya. Atau digusur aja jadi area kolam.
biar garing gitu ya, Jidan ya. Oh ya, terus Iya, ini Pak. juga saya kepikiran nih bagi kalian nih yang apa, wah ini kapasitasnya merah terus nih, bingung nih, stuck gitu ya. Nah, jadi outfall itu atau outlet itu kita bisa buat lebih dari satu agar aliran itu bisa terdistribusi lebih merata gitu ya. Coba nanti kalau yang stuck gitu ya, wah dimensinya udah 1 meter lebih atau besar 1 meter, itu coba dibagi nanti buangannya ya. Siapa tahu kan bisa lebih hemat ya nanti ya untuk cost dimensi dari saluran drainasenya gitu, tidak terlalu besar gitu. Coba Gidan diaktifkan ininya di link ya, di conduit ya, di link itu yang max capacity. Bagus tuh ya kapasitasnya ya. Dimensinya ini sama semua, Gidan. Sama semua, Pak. Oke. Ya Tingginya bagus sih. 50 cm. Tingginya 50 cm, terus lebar salurannya Iya, berapa? 1 meter, Pak, 1 meter. lebarnya. Bisa nggak diaplikasikan 1 meter di kompleknya? Bisa. Bener, bisa. Udah Atau enggak survei. nanti belum. Nah, itu harus dipertimbangkan apakah bisa dilakukan gitu ya, dimensi saluran drainase di lapangan. Itu kalau misalkan itu ngelihat dari mananya, Pak? Ukuran jalannya atau Iya, seperti apa? kita harus survei di lapangan. Diukur lebar jalan gitu kan. Terus ada space berapa sampai ke rumah samping kanan kiri jalannya kan, gitu kan. Apakah ada gitu 1 meter? Masa kita ngorbanin jalan sama perumahannya? Kan gak mau biasanya kan warga. Itu sih yang harus dipertimbangkan ya. Jadi ketika kalian merencanakan saluran drainase atau mengevaluasi ya saluran existing, itu harus dipertimbangkan ketersediaan lahan. Ya. Kalau perencanaan awal perumahan sih kita nggak apa-apa ya, mau sebesar 1 meter kan, karena masih plan perumahan ya, belum ada apa namanya keterbatasan lahan, jadi kita masih bisa lebih bebas gitu ya menentukan dimensi. Gitu ya, Gidan. Iya, baik, Pak. Terus coba lihat max velocity. Oh ini udah Sini. bagus sih ya, dimensinya udah bagus itu. Udah tidak terlalu over design dan juga tidak under design ya. Jadi tidak terlalu mahal juga sih konteksnya. Cuma tadi yang harus dipertimbangkan lebar salurannya 1 meter apakah applicable atau tidak. Nah untuk max Baik. velocity tuh kan ada tuh yang merah ya. Di sini ya. Itu kecepatannya 5 ya atau berapa tuh? Iya, Pak, 5,5. 5,5 meter per second. Nah itu perlu ada bangunan terjun kalau seperti itu ya. Baik, Pak. Rekomendasinya perlu ada bangunan terjun atau tadi pengaturan elevasi atau slope gitu. Nah terus itu banyak yang biru, banyak yang kecepatan nol ya itu ya, Gidan ya. Iya, Pak, 0 di sini. Nah, itu perlu dicek itu. Karena kan kemarin saya sudah menyampaikan juga kecepatan izin minimum di saluran itu kalau nggak salah 0,4 meter per detik ya. Gitu. Kalau di bawah 0,4 meter per detik, nanti ada potensi sedimentasi ya yang dapat mengakibatkan eh, ini pengurangan kapasitas saluran gitu. Jadinya harus rajin dikeruk gitu ya, rajin dikeruk Iya. salurannya. Itu aja sih. Jadi nggak ada aliran gitu, tidak ada arus nanti di saluran drainasenya kurang baik juga sebenarnya. Jadi apa namanya? Tadi sedimentasi terus ke kesehatan juga buruk ya. Jadi banyak nyamuk gitu ya. Gitu. Itu untuk solusi yang seperti itu gimana, Pak? Apa Ya, dinaikin aja elevasinya? iya, yang salah satunya pengaturan elevasi itu. Sama nilai manning salurannya coba dicek pakai berapa nilai manning salurannya Eh, di conduitnya coba. Diklik 2 kali aja linknya itu. Salah satu aja di mana. udah, Pak, ini 0,0. 0,012 ya. Iya, Udah Pak. sih itu beton kalau nggak salah kan ya. Dari tabel nanti Iya, dicek. depan, Pak.
biar nambah kecepatan materialnya kita harus diperhalus, tatasarannya diperkecil ya. Jadi menggunakan material yang halus seperti beton gitu kan. Kalau misalnya masih minim kecepatannya itu perlu ada pengaturan elevasi sih ya, saran dari saya. Atau kalau Baik. misalnya tidak mau mengatur elevasi, nanti direkomendasinya tambah di saluran misalnya di sini yang nol mana nih kecepatannya. C32 ya itu ya. Nah, Eh, C32 ya itu ya. iya Pak. Di C32 itu perlu ada ini apa? Pengerukan rutin gitu, sedimen gitu ya. Seperti itu sih. Kalau konduit yang lain boleh lihat nggak Coba. propertisnya? Ininya Bapak apa panjangnya masih 400 ya? Oh iya ya, Kayaknya auto link-nya nggak sih? Iya iya benar, ini masih default dari SUMM lengthnya tuh panjangnya. Coba nanti dicek. Oh iya. kalau Ah, C23-nya coba. harus hati-hati coba ya, yang Gimana? lain dicek, di Nah cross iya, check lagi nih. kayaknya masih ini. Iya nih, ini tuh kalau 400 dia default SUMM itu. Yang lainnya 400 juga nggak, Gidan? Sama sih Pak. Kalau Malah enggak, dinyamain. ya. Kalau enggak, kalau misalnya udah buat seperti ini, biar nggak ngulang lagi, di input manual aja, panjangnya lengthnya itu kan bisa ya. Iya Pak. Nah, tapi ngukur panjangnya di Google Earth, Gidan. Di Google Earth aja Pak. Ya, diukur panjangnya satu-satu. Di input ke sini juga. Iya, iya, benar ini. Panjangnya belum kecek ini. Oh iya. Baik Pak. Cuman Lagi. nanti mungkin Gidan ininya konduitnya sampai 40-an ya? Eh enggak sih tes soalnya ini mulai dari 19. Saya Oh lupa di ya. ini. Paling belasan doang. Aman-aman. Oke. Sip, gitu paling ya. Coba ini dulu perbaiki dulu Gidan. Oke, baik Pak. Berarti kelompok Gidan, coba saya tambah catatannya. Cek. Yang konkret. Cukup mungkin Pak. Ya. Sama ini ya. Izin. Oke, oke. Sip, terima kasih Gidan. Sama ini kalau kalian cek ya, output dari SUMM itu kan .inp ya, kalau nggak salah si filenya itu. Nah, kalian bisa ngedit di Notepad itu, kalau misalnya yang conduitnya banyak gitu ya. Kalau saya senangnya ngeditnya di Notepad. Jadi klik kanan INP-nya, lalu open atau edit di Notepad gitu ya. Jadi kita bisa input, diketik aja gitu, dimensi saluran, nilai manning gitu ya. Kalau saya cepat di sana gitu ya. Tinggal copy-copy dari Excel, masukin gitu ya ke situ. Jadi nggak usah klik satu-satu gitu ya di GUI atau graphic user interface nih. Kalau saya senangnya pakai CUI, Common User Interface gitu ya. Jadi ngedit di Notepad gitu ya. Oke sip, Baik Pak, terima kasih Pak. ya sama-sama. Terus kelompok Hafiz nih, Ragib, kelompok 5 gimana? Kelompok Hafiz ada? Kalau salah kelompok Hafiz tuh yang Kopo ya? Gimana nih? Ada nggak? Nggak ada. Terus kelompok Farel, Perumahan Cimariuk, Jalan Harvard. Iya, Pak. Gimana, Pak? Izin share screen, Pak, boleh? Boleh, boleh. Nah, Apa sudah terlihat, Pak? ya sudah. Gimana, Pak? Ini jadinya buat yang kemarin kan ditambahin lagi ya area subcatchment-nya. Oke. Dari yang ini ditambahin lagi. Jadi makin padat, Pak. Kan waktu kemarin tuh ada yang kayak bolong gitu ininya. Kan jadi padat. Oke, sip. Berarti area kolam sama lapangan udah jadi subcatchment ya itu ya?
Iya. Terus ini tuh kemarin Febri itu bikin outlet kedua Oke. yang di sebelah sini. Yang ini Pak. Jadi si airnya tuh kalau kita lihat dari map displaynya, eh arrow size-nya udah, tapi kenapa nggak muncul ya? Itu dia diganti dulu, Pep, ke dinonaktifkan dulu yang max capacity. Nah, jadi gini Pak. Jadi terbagi alirannya. Ada yang Berarti, ke sini. oke, itu J27 elevasi tertinggi itu, Pep. J27. Iya yang ini Pak. 663. Enggak, yang junction J27 di atas tuh. eh J27. J27 di dekat apa itu? Di atas-atas terus. J27. Di sini nih. Oh ini. Iya, itu elevasi tertinggi itu. Iya. Oke. Berarti dia kan nyebar ya itu ya, arah Nyebar alirannya Pak. tuh. Tapi ini bertabrakan nggak ya? Coba bentar, saya tandain dulu. Nah, di sini nih. Nah, daerah sini nih. Ini kayaknya bertabrakan, Pep. Ada konflik tuh. Di sini ngumpul airnya. Yang ini apa? Iya, tuh. Bertabrakan nggak sih? Enggak ya? Oh, dia ke Enggak. J28 ya, ngebuangnya ya. Iya ke sini. Ke bagian. Oh, oke. Ya, ya. Berarti Kema- skenario satu gini sih Pak. oke. Kalau kita running di sininya dapat di kurang dari Oh, 5%. ya udah bagus itu. Terus kalau kita cek ke ininya, yang linknya itu max velocity-nya Tuh merah tuh. yang ini ya Pak. Tapi kata Bapak kurang Oh, itu dari tiga aman. persen nggak apa-apa. Ya, nah kalau ini, kalau kalian bisa lihat, ini kan walaupun garisnya merah, tapi kalau kita cek kecepatannya 2,18 ya, itu harusnya Iya. aman sih, tidak perlu ada drop structure ya. Nah, sebenarnya kalau kita ada data kecepatan ini kita bisa buat tabel ya, dibuat tabulasi, itu caranya di Di sini sini ya nih. Pak. Nah, di situ, bukan, Yang ini. yang ini nih. Nah, nanti bisa dilihat mau by variabel atau by object itu bisa. Itunya ganti dulu objeknya dari nodes ke link ya, misalnya. Velocity. Nah, itu nanti muncul rekap tabelnya gitu harusnya. Oh, objeknya nggak di Pilih display. dulu linknya. Mau link mana aja gitu ya. Diklik dulu. Jangan junction, Pep. Harus Oh, conduit. conduit ya Pak. Iya, karena dia link kan. Nanti klik OK gitu kan. Bisa. Nah, kita bisa lihat nanti dari waktu ke waktu ya. Sesuai dengan time series per 10 menit. Kecepatannya berapa di masing-masing saluran. Itu bisa. Nanti bisa direkap ke Excel ya untuk keperluan analisis dan lain-lain. Nah, terus itu di yang atas, di outlet itu merah ya VPA itu. Yang ini Pak. Bukan, Atau yang ini. outlet yang O1, nah itu. Ke berapa Iya, itu kecepatannya? ini tuh 3 Pak. Ini belum di, harusnya mah kan di aku Febri itu harusnya kayaknya dibikin bertahap dulu deh. Biar Oke, nggak terlalu curam. ya boleh ditambah apa namanya? Junction Dipisah. di tengah ya. Iya, Iya, bisa gitu. ini kayaknya karena terlalu curam deh soalnya di sini tuh kalau kita lihat dari slope-nya lumayan curam. 4,8% ya itu ya Yang slope-nya. ini 655, yang ininya 659. Oke, Paling kayak mau Febri tambahin di sini deh. ya paling itu ya. Oke, itu untuk max velocity-nya. Kapasitas salurannya gimana? Aman? Kapasitas saluran tuh yang ini apa? Max capacity. Aman Pak. Wah, boros ini, Pep. Cuman ini bisa diganti lagi profilnya jadi profilnya, penampangnya jadi lebih kecil lagi kayaknya. Iya, coba ya. Dioptimasi lagi. Ini kayaknya Hmm. boros tuh ya. 0,05 Ya, kapasitasnya. soalnya yang sebelumnya kan ada yang merah-merah juga, jadi coba dialirin ke sini biar airnya Iya, nggak terlalu tuh. mampet di sini. Cuman Iya, jadinya karena ininya
penampangnya karena air yang pada dipisah, jadi dikit lagi ini bisa dirubah. Oke. Itu ya, jadi bisa dibagi biar lebih terdistribusi merata. Kalau ini ada cara rubah biar cepatnya nggak, Pak? Paling di Notepad itu kemarin. Oh, yang notepad lagi ya? Iya. Oke, Pak. Terus ini dimensi salurannya berapa? Dimensi salurannya itu, oh bukan di sini. Oh, 1 meter itu tingginya ya? Iya, Pak. Coba Masih lihat. default sih. Oh, iya, iya. Itu harus dioptimasi lagi tuh. Ya ini. Berarti kalau buat ngerubah eh, salurannya itu di mana, Pak? Di sini. Di sini. Iya, Berarti kalau yang ini tuh nggak ada dimensi panjangnya, Pak. Cuman tinggi doang. Atau iya. Nggak ada. Panjangnya kan dari length itu tuh. Di situ. yang mana, Pak? Close dulu. Nah, di sini panjangnya Oh, itu yang udah ini ada ya? tuh. Iya. Bukan panjang, Pak. Lebar. Lebar kan itu tadi. Coba klik lagi. Rectangular open. Nah, ini yang bottom width. Ini kan Oh, tinggi oh maksimumnya iya. kan. Panjang salur yang bawah ya, Pak. Ya lebar, lebar. Lebar Bukan bawah panjang. ya. Iya. Oh iya. Baik, Pak. Oke, sip ya. Kayaknya buat skenario satu seperti ini, buat kayaknya teman saya ada yang mau ditanyakan. Oke, saya satu tuh. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Hoiri, gimana Hoiri? Aman nggak? Aman, Pak. Aman. Ya, ini paling kita tinggal bikin yang skenario 2 sama 3-nya, Pak. Oke. Kok tadi kemarin malam doang itu pusing di apa? Iya, Tambahin Pak. subcatchment-nya. Nambahin subcatchment baru. Oh iya. Udah Kayak sih i- kayaknya udah oke. kayak yang Oh ya, nah itu tuh, yang itu tuh Feb. Itu tuh hmm. kan kayak patung-patung gitu, Pak. Itu masuknya apa ya? Tuh patung Jenisnya apa ya? kayak kayak patung apa apa gitu. Nah, yang ini. Oh, itu ini aja nanti pakai apa lahan terbuka atau pakai taman bermain aja lah ya. Oh, Oh, yang teman. ini masuknya ke Oke. taman bermain, Pak. Ya, paling Lahan gitu. terbuka. Ya, boleh mau taman berbuka atau kalau dilihat sih nggak ketutup beton ya lapisannya itu kan ada yang terbuka ya. Ya. Iya, makanya Paling sedikit bingung. paling taman bermain aja lah klasifikasi. Nah, Pak, terus kalau misalnya itu kan di bawah tuh kayak ada dia buat berkebun gitu ya. Ini, Pak. Bentar, Febri coba Google Map juga. Soalnya buram kalau hasil SS. Boleh sama aku aja, Feb, tuh kalau kayak Ah, gitu. sok, sok, sok. Boleh, boleh. Ah, nah, yang ini Pak, udah kelihatan. Udah sudah. Ah, ini teh masuknya teh kemana? Ini teh kayak kayak dia teh kayak bukan mau tani ya, kayak nanam sayuran gitu. Mhm. Ini teh ini antara masuk ke lahan pertanian kering atau gimana ya Pak? Boleh diasumsikan ke lahan pertanian kering atau lahan terbuka juga aman sih harusnya kan. Lahan terbuka juga boleh ini teh. Boleh, boleh. Oh, baik Pak kalau kayak gitu. Oke, sip. Udah ada yang ininya mah nggak ada yang aneh-aneh. Ininya Iya. mah. Oke, sip. Kita lanjut lagi kelompok Tri Haryono atau Zakir ada nggak ya? Perumahan ancamannya Regensi. Nggak ada ya? Kelompoknya Laras, kelompok 8 Golden Park 3 ada? Kelompok Laras ada? Nggak, kelompok Laras ya, belum. Terus kelompok 9 kelompok LK, Sumarekon Bandung, Cluster Tulip ada?
Nggak ada. Kelompok LK, kelompok 9. Kelompok 10, Farel. Kelompok 10 tuh Tatar Chandra Resmi Kota Baru Parahyangan. Ada di sini? Nggak ada. Kalau kemarin tuh kelompok 8, Ales. Ales nggak ada di sini. Oh, nggak ada Ales. Oke, mungkin belum. Oke, ada pertanyaan lagi? Muhammad Rizky ada? Silakan, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, ya silakan ya dilanjutkan untuk progres tugas besarnya. Kita punya waktu 1 minggu lagi untuk menyelesaikan model ya, laporan dan bahan paparan gitu ya. Jadi silakan dimanfaatkan eh, waktunya sebaik mungkin gitu ya, seperti itu. Nah, jadi di sini di perancangan sistem drainase itu selain dari apa namanya kemampuan individu ya, kita juga harus bisa bekerja sama gitu ya dengan teman sekelompok terutama gitu ya, bagaimana mengatur waktu gitu ya, komunikasi yang baik dan lain-lainnya. Jadi seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.